Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Seperti biasa, kita bahas sedikit episode sebelumnya supaya lebih nyambung. Mengetahui bahwa pasukan musuh memiliki pertahanan yang sulit ditembus oleh pasukan kavaleri, Tang San memutuskan untuk turun tangan menghancurkan pertahanan tersebut. Bahkan baik Du Gubo, tetua yang budi, dan anggota Moses Rex juga turut serta membantu Tang San. Setelah menempatkan Ning Rongrong dalam posisi aman dan dilindungi oleh beberapa pasukan Tang San segera melepaskan serangan penuh untuk menghancurkan pertahanan pasukan musuh. Meskipun Hu Yanzhen sudah mengetahui jika senjata tersebut adalah senjata dewa, namun dengan sombong, dirinya justru ingin memblokir Trisula Dewa Laut untuk mengetahui kuatan mana pertahanan miliknya atau senjata tersebut. Naas karena kesombongannya, ketua Hu Yanzhen yang dikatakan memiliki pertahanan terkuat harus mati dengan mengenaskan oleh serangan tunggal Tang San. Menyadari jika Bibidong dan beberapa tetua terlihat menuju ke arahnya, tanpa jeda, Tang San kembali meraih Trisula Dewa Laut, dan pada saat yang sama dia merilis 9 cincin rohnya. Diterangi oleh cahaya Trisula Dewa Laut dan 9 cincin roh yang berkedip di sekitarnya, Tang San saat ini menjadi pusat perhatian di medan pertarungan. Selain membawa rasa menakutkan bagi sisi Kekaisaran Wuhan, kejadian tersebut sekaligus menaikkan mental seluruh pasukan kerajaan Tiando. Bahkan melihat muridnya menjadi sosok yang menakutkan, Grandmaster tidak bisa berkata apapun. Sementara itu, melihat Hu Yanzhen tewas mengenaskan, Tetua Sekte Naga Suci membawa beberapa muridnya untuk langsung menerjang ke arah Tang San. Melihat bahwa Tang San dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Rongrong segera memberikan 3 dukungan kepada Tang San. Di bawah dukungan dari Rongrong, tanpa ragu, Tang San menggunakan kemampuan gabungan Trisula Dewa Laut dan tulang roh lengan kanan Daming untuk melepaskan serangan tunggal ke arah Tetua Naga Suci. Ledakan keras bergema. Dalam ledakan tersebut, tubuh ketua Sekte Naga Suci berubah menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Dijelaskan, kemampuan yang dilepaskan Tang San adalah teknik kedua dari tulang roh Daming, yang disebut Raungan Petir Naga Langit, yang juga merupakan serangan terkuat target tunggal Tang San saat ini. Terlebih lagi, Tang San mengombinasikan serangan tersebut dengan Trisula Dewa Laut, sehingga menyebabkan efek serangannya meningkat sebanyak 2 kali lipat. Dan pada saat yang sama juga akan menghemat kekuatan roh Tang San sebanyak 30%. Tidak lama, Tang San merasakan sebuah tekanan yang luar biasa.
Dan pada saat yang sama beberapa laba-laba berhamburan di sekitarnya. Permaisuri Kekaisaran Wuhan, Bibi Dong akhirnya tiba tepat di hadapannya. Di sisi lain, Demu Bai juga terlihat telah berhasil mengacaukan garis depan musuh dengan bentuk avataronya dan berhasil membunuh dua petinggi dari Sekte Gajah Perisai. Sedangkan Ma Hongjun juga menggunakan bentuk avataronya untuk membombardir pasukan naga suci. Oscar memakan sosis cermin dari darah Demu Bai. Sedangkan Xiao Wu juga telah berhasil mematahkan leher dari dua anggota Sekte Naga Suci. Meskipun dikatakan dari 7 anggota Moses Rex hanya Tang San yang telah berhasil mencapai level Feng Hao Dolo. Namun di bawah dukungan Ning Rongrong, sisa anggota Moses Rex tidak diragukan lagi juga setara dengan seorang Feng Hao Dolo dalam medan pertempuran. Sementara Yang Wudi menggunakan tombak pemecah jiwa miliknya juga berhasil memporak-porandakan pasukan garis depan musuh. Bisa dibilang dalam hal jumlah membunuh, Yang Wudi menempati posisi pertama, yang telah berhasil membunuh ratusan pasukan musuh hanya dalam sekejap. Sedangkan Dugubo telah berubah ke bentuk avataronya, dan secara diam-diam melepaskan racun tingkat tinggi, yang seketika membuat sebagian medan perang berubah menjadi asap kehijauan. Kembali ke tempat Tang San, dengan ledakan keras, Tang San mengayunkan Trisula Dewa Laut ke tanah untuk menghancurkan puluhan laba-laba di sekitarnya. Dia juga menggunakan momen ini untuk terbang ke udara serta mundur 10 meter. Dalam keadaan tersebut, Tang San segera merilis Palu Hotian dengan 3 cincin roh, serta mengayunkan tepat ke arah Bibi Dong. Dengan perasaan marah, Bibi Dong berubah ke bentuk avataro laba-laba kematian, serta melepaskan ratusan sabit ungu yang membentuk sebuah perisai di hadapannya untuk memblokir serangan Tang San. Ledakan keras bergema, meskipun serangan Tang San tidak melukainya. Namun efek ledakan dari Palu Hotian masih membuatnya jatuh lurus ke tanah. Melihat Bibi Dong disibukkan oleh serangannya, Tang San memanfaatkan momen tersebut untuk kembali mundur sejauh 10 km di udara. Dijelaskan, meskipun Tang San sudah berada di level 93 mendekati level 94, namun kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Bibi Dong yang memiliki level 99 masih sangat jauh, sehingga dia berusaha menjaga jarak antara dirinya dengan Bibi Dong.唐三，今日就是你的死期！大家这计划性都还好啊。蓝浩王不仅击杀了呼延震， Sementara itu, melihat jika Bibi Dong telah terjun dalam medan perang, beberapa petinggi pasukan Kekaisaran Wuhan mulai membentuk sebuah barisan dan bergabung dengan para tetua Kekaisaran Wuhan. Awalnya Bibi Dong hanya membawa 4 tetua bersamanya, namun kini ada 8 tetua Kekaisaran Wuhan yang berdiri di sampingnya. Tanpa perintah dari Bibi Dong, 8 orang tersebut segera menemukan lawan mereka masing-masing, di mana Tang San juga membawa 8 orang, 6 anggota Moses Rex, tetua Yang Wudi dan Dugubo. Meskipun para anggota Moses Rex sempat mengkhawatirkan keadaan Ning Rongrong, namun dengan rasa percaya diri, Rongrong meminta rekan-rekannya untuk tidak mengkhawatirkannya. Yang Wudi dan Dugubo kembali bertemu musuh lamanya. Dugubo menghadapi ikan Dolo, sedangkan Yang Wudi menghadapi Dolo tombak naga. Dikatakan, jika seorang Mastero bertemu musuh pribadi, maka pertarungan itu bisa disebut pertarungan harga diri. Bahkan setelah pertarungan terakhirnya dengan ikan racun Dolo, Dugubo telah menghabiskan waktu selama 1 tahun untuk memulihkan kekuatannya. Saat ini, ketika dia bertemu lagi dengan musuh abadinya, Dugubo berniat untuk membalaskan dendam kekalahannya di masa lalu. Nah, kemungkinan itulah alur cerita episode 225 nantinya. Menurut Mimin, jika alur ceritanya sesuai dengan versi novel, atau tidak ada perubahan alur cerita, epic momen pertarungan Tang San dan Bibi Dong akan terjadi di episode 226. Nah, jika teman-teman masih penasaran sama alur cerita ori versi novelnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.